Saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang akan kita lakukan jika ada orang yang setiap hari, setiap saat berbuat buruk kepada kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita? Jika sekali atau dua kali, mungkin kita masih bisa berpikir untuk memaafkannya. Namun jika itu dilakukan tiap hari, mungkin kita sudah merencanakan sebuah strategi untuk bisa membalasnya. Bukankah demikian, wahai saudaraku? Dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi kewajaran sebuah kebaikan dibalas kebaikan, sebuah keburukan dibalas dengan keburukan. Namun ternyata Rasulullah memberikan contoh yang amat bijak bahwa beliau membalas keburukan dengan kebaikan. Akhlak Rasulullah laksana pohon mangga yang berbuah lebat dan masak. Ketika pohon mangga itu dilempari dengan batu dan kayu, pohon itu tidak membalasnya dengan batu dan kayu, melainkan dengan buah mangga masak yang manis dan lezat. Pohon mangga itu seakan-akan akan mengatakan, jika kalian berbuat buruk kepadaku, maka itu adalah urusan kalian dengan Tuhanku, sedangkan urusanku dengan Tuhanku adalah berbuat baik kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk terbaik di alam semesta ini. Rasulullah adalah manusia pilihan. Meskipun dalam berbagai kesempatan Rasulullah seringkali merendahkan diri dengan mengatakan bahwa beliau hanyalah manusia biasa, akan tetapi manusia yang sehat akalnya, sehat otaknya, pastilah paham bahwa sebagai seorang Rasulullah, sebagai seorang utusan Allah, pastilah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak keistimewaan di atas manusia lainnya. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaqut bainal hajari. Muhammad adalah seorang manusia, namun bukan manusia biasa. Dia laksana batu permata di antara bebatuan biasa. Rasulullah adalah permata yang memancarkan cahaya berkilauan, sedangkan manusia, kita adalah bebatuan biasa yang gelap dan hitam legam, tidak bisa memancarkan cahaya. Bukan hanya penduduk bumi yang takjub dan memuji kemuliaan pribadi Rasulullah, bahkan penduduk langit, yaitu para malaikatnya, sangat takjub dengan kemuliaan akhlak Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, akhlak dan kepribadian Rasulullah melampaui nalar manusia pada umumnya. Keluhuran budi pekerti beliau luar biasa, tiada tanding, tiada banding. Manusia pada umumnya jika dihina, dicaci, dianiaya oleh orang lain, pasti akan membalas kekejian itu dengan perlakuan buruk yang serupa atau bahkan lebih menyakitkan dari itu semua. Berbeda dengan Rasulullah, beliau tidak pernah menaruh dendam dan sakit hati jika keburukan itu menimpa diri Rasulullah sendiri. Beliau tidak pernah menghasut, tidak pernah menghina, tidak pernah membenci, tidak pernah sakit hati ataupun membalas dendam atas keburukan orang lain kepadanya, apalagi menzolimi mereka. Rasulullah tidak pernah sekalipun berbuat keburukan seperti itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah-kisah nyata tentang Rasulullah yang akan kita dengarkan kali ini menggambarkan betapa luasnya hati Rasulullah, betapa mulianya akhlak Rasulullah, betapa pemurah dan pemaafnya Rasulullah ketika beliau mendapatkan perbuatan yang menyakitkan yang dilakukan oleh orang lain kepada beliau. Beliau bisa memaafkan semenyakitkan apapun perbuatan keji yang orang lain lakukan kepada diri beliau. Beliau membalasnya dengan kebaikan, seakan-akan orang yang berbuat jahat itu pernah berbuat sangat baik kepada beliau. Sambil mendengarkan kisah ini, silahkan tuliskan hajat dan keinginan Anda di kolom komentar supaya hajat dan doa itu bisa kita aminkan bersama-sama dan segera Allah mewujudkannya. Berikan like pada video ini dan share video ini sebagai jalan dakwah Anda kepada sahabat, keluarga, dan kaum muslimin yang lainnya. Semoga semua itu dinilai sebagai kebaikan dan juga amal jariah bagi Anda. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sudah menjadi kebiasaan rutin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu melakukan sholat wajib atau sholat fardu secara berjamaah di masjid dengan kaum muslimin yang lainnya. Rasulullah memang melakukan sholat di rumahnya, namun sholat yang beliau lakukan di rumahnya adalah sholat-sholat yang sunnah saja.
Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum, fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubata." Solatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya solat adalah solat seorang di rumahnya kecuali solat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa sebaik-baiknya solat fardu itu dilakukan secara berjamaah di masjid. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam perjalanannya menuju ke masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya melewati rumah-rumah penduduk. Beliau seringkali mengalami kejadian yang menurut ukuran standar manusia adalah kejadian yang sangat menjengkelkan. Rasulullah pernah dilempari kotoran binatang. Rasulullah pernah dihalang-halangi jalannya dengan duri, namun Rasulullah tetap sabar dan tetap tenang. Ada kejadian sangat menjengkelkan yang secara rutin dilakukan oleh seorang wanita kafir yang sudah sangat tua. Wanita itu sangat sering meludahi Nabi. Ia mencacinya dengan perkataan-perkataan dan umpatan-umpatan yang buruk dan keji. Hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Akan tetapi tidak tampak sedikit pun kebencian di wajah mulia baginda Nabi. Rasulullah tidak marah diperlakukan seperti itu. Malahan Rasulullah tersenyum ke arah wanita tua itu sambil membersihkan air ludah berlendir kental dan berbau busuk yang sangat menyengat yang menempel di wajah dan pakaian Rasulullah. Selama bertahun-tahun, hampir setiap hari Rasulullah diperlakukan seperti itu oleh si wanita tua. Hingga suatu ketika Rasulullah kembali melewati rumah itu. Rasulullah tidak mendapati wanita tua itu melakukan aksinya seperti biasanya. Seperti ada yang janggal dan aneh. Dengan rasa penasaran di dalam hati, Rasulullah kemudian bertanya kepada tetangga si wanita tua itu, "Wahai fulan, kemana perginya wanita itu?" "Wanita manakah yang kau maksud wahai Muhammad?" jawab tetangganya. "Itu loh wanita tua yang biasanya meludahi aku." Pertanyaan Rasulullah itu tentu saja mengagetkan tetangga si wanita tua itu. Pertanyaan yang sangat aneh, pikir si tetangga. Bukankah selama ini Muhammad adalah korban kezoliman si wanita tua itu? Dia tahu persis hampir setiap hari Muhammad selalu diludahi, dicaci maki, diolok-olok, dihina dan direndahkan sehabis-habisnya. Bukankah seharusnya Muhammad senang? Bukankah seharusnya Muhammad bergembira karena beberapa hari ini dia tidak diperlakukan buruk lagi oleh si wanita tua? Aneh, pikir si fulan, tetangga si wanita. Meskipun di dalam hatinya ia merasa keheranan, namun fulan yang ditanya itu tetap memberikan jawaban atas pertanyaan Rasulullah. "Wahai Muhammad, sesungguhnya wanita tua yang biasa meludahimu itu sudah beberapa hari ini dia sakit. Dia sakit dan terbaring di rumahnya ya Muhammad." Mendengar jawaban itu, Rasulullah kemudian mengangkat tangannya untuk mendoakan kesembuhan bagi si wanita tua. Beliau terdiam sejenak, kemudian dengan langkah tegap Rasulullah berjalan menuju rumah si wanita itu. Sesampainya di depan pintu, Rasulullah meminta izin untuk masuk. "Permisi, bolehkah saya masuk?" Si wanita tua mempersilahkan Rasulullah untuk masuk. Dia tidak mampu berdiri untuk menyambut tamunya yang datang. Bahkan sekedar duduk pun dia tidak mampu. Betapa terkejutnya si wanita tua itu melihat sosok yang datang. Muncul rasa was-was di dalam hatinya. Dia takut jika sosok yang datang itu berniat untuk membalas dendam atas perbuatan buruk yang ia lakukan selama ini. Dia takut Rasulullah akan melampiaskan pembalasan dendam kepadanya. "Mau apa engkau wahai Muhammad? Mengapa engkau datang ke sini?" katanya dengan suara bergetar dan ketakutan. Akan tetapi yang keluar dari bibir mulia Rasulullah adalah senyum penuh simpati. "Aku ingin menjengukmu. Aku mendengar bahwa Anda sedang sakit wahai ibu." Mendengar itu, tanpa disadari olehnya, air mata keluar dan mengucur dari sudut mata wanita tua itu. Ia kaget bercampur haru. Sama sekali dia tidak menyangka orang yang pertama kali datang untuk menjenguknya ketika sakit tak berdaya adalah orang yang setiap hari ia perlakukan dengan sangat buruk. "Betapa agung budi manusia ini," katanya dalam hati. "Setiap hari aku ludahi dirinya, aku caci, aku hina, aku fitnah. Akan tetapi justru dialah orang yang pertama yang datang di saat aku sakit, di saat aku membutuhkan pertolongan, di saat tidak ada satupun teman, sahabat, dan saudara yang datang menjengukku," ucap wanita tua itu lirih. Dengan malu-malu dan penuh rasa haru, wanita itu kemudian bertanya, "Wahai Muhammad, kenapa engkau menjengukku? Padahal setiap hari aku melakukan keburukan kepadamu." Rasulullah menjawab dengan tersenyum. Kemudian Rasulullah berkata dengan sangat rendah hati,
"Wahai ibu, aku sangat yakin engkau meludahiku, engkau berbuat buruk kepadaku, semata-mata karena engkau belum mengenal Islam, sehingga engkau belum tahu tentang kebenaran risalahku. Jika saja engkau tahu, maka pastilah engkau tidak akan pernah lagi melakukan keburukan seperti itu." Mendengar ucapan Rasulullah, wanita tua itu sangat malu. Ia berderai air mata, ia merasa tersanjung dan merasa haru. Dengan menguatkan hatinya, wanita itu kemudian terdorong untuk memberanikan diri menjemput hidayah. "Wahai Muhammad, mulai saat ini aku akan setia dan mengikuti ajaranmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Si wanita tua itu mengikrarkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, pengakuan bahwa tidak ada satupun yang layak disembah kecuali hanya Allah dan Muhammad adalah benar-benar Rasulullah. Masya Allah, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang Yahudi bermata buta yang setiap hari duduk di pasar kota Madinah. Yahuda itu selalu mengejek Rasulullah. Ia selalu mengatai Rasulullah sebagai tukang sihir karena Rasulullah berhasil membuat banyak orang masuk Islam. Ia mengatai Rasulullah sebagai orang gila karena ajaran Rasulullah berbeda dan bertentangan dengan keburukan yang sering dilakukan oleh orang Mekah dan Madinah yang jahiliyah itu. Lelaki Yahudi yang buta itu tidak pernah absen dan berhenti menghina serta melabeli Rasulullah dengan beragam julukan yang keji. Orang-orang kafir yang mendengar ejekan itu tertawa senang. Mereka merasa puas, mereka terbahak-bahak tertawa lalu memberikan sedikit uang kepada Yahudi buta itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meladeni ejekan Yahudi buta itu. Setiap pagi Rasulullah malah datang ke pasar sambil membawa makanan untuk diberikan kepada Yahudi buta tersebut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa menyuapkan makanan ke mulut si Yahudi buta yang terus-menerus menghina Muhammad dan mendoakan kejelekan untuk Muhammad yang sedang menyuapinya itu. Hal itu Rasulullah lakukan hingga menjelang Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, maka tidak ada lagi orang yang datang dengan membawakan makanan, apalagi menyuapkan makanan ke mulut si Yahudi buta itu. Hingga pada suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah putri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kemudian bertanya kepada Aisyah tentang sunnah Rasulullah yang belum pernah Abu Bakar kerjakan. Aisyah kemudian menjawab, "Wahai ayahanda, engkau adalah seorang ahli sunnah, orang yang menjalankan sunnah Rasulullah. Sepertinya hampir tidak ada sunnah yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja," kata Aisyah. Dengan penuh penasaran, Abu Bakar kemudian bertanya, "Sunnah apakah itu, wahai putriku?" Sayyidah Aisyah kemudian menjawab, "Wahai ayah, setiap pagi Rasulullah pergi ke pasar. Beliau pergi dengan membawa makanan untuk diberikan kepada seorang pengemis Yahudi buta yang biasa duduk di ujung pasar sana. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar. Ia paham betul mana Yahudi buta yang dimaksud oleh putrinya. Abu Bakar membawa makanan untuk si pengemis Yahudi buta itu. Kemudian setelah itu Abu Bakar mengulurkan tangan akan memasukkan makanan dan menyuapi Yahudi buta itu. Si pengemis Yahudi buta itu marah dan berteriak, "Siapa kamu?" Dengan pelan Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasanya." Kemudian dengan suara keras dan membentak, Yahudi buta itu berkata, "Dasar pembohong, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku, apalagi menyuapiku," kata si pengemis buta itu dengan raut muka marah. "Aku sangat hafal betul, jika laki-laki itu yang datang, mulutku tidak pernah kesusahan dalam mengunyah makanan. Laki-laki yang selalu mendatangiku itu selalu menyuapiku setiap hari. Aku sangat hafal dan paham, laki-laki itu terlebih dahulu sudah menghaluskan makanan itu baru memasukkannya ke mulutku. Kamu pembohong yang suka mengaku-ngaku, pergilah dari sini." Mendengar jawaban orang buta itu, Abu Bakar menangis. Betapa detailnya Rasulullah memperhatikan setiap hal. Di tengah kesibukannya sebagai Nabi dan Rasul, di tengah fokusnya mengajarkan Islam, beliau masih memperhatikan urusan melembutkan makanan yang akan disuapkan ke mulut Yahudi buta yang kafir yang selalu mencaci Rasulullah setiap hari di depan wajah mulia Rasulullah sendiri. Yahudi buta itu kemudian membentak, "Hei, siapa kamu?" Dengan perlahan Abu Bakar kemudian berkata, "Aku adalah salah seorang sahabat dari laki-laki yang menyuapimu setiap hari." "Lalu kemana laki-laki itu?" "Sudah beberapa hari ini dia tidak datang kepadaku.
kata si Yahudi buta itu dengan marah-marah. Kemudian Abu Bakar menjawab dengan terisak, orang yang mulia itu sudah tidak ada, dia sudah pergi menemui Tuhannya. Kemudian Yahudi buta itu menundukkan kepala, ia tampak bersedih. Kemudian ia bertanya lagi, siapakah nama sahabatmu itu? Selama ini dia sudah banyak menolongku, tetapi aku tidak pernah tahu siapa dia, bahkan aku tidak tahu siapa namanya. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menjawab, namanya adalah Muhammad. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Seperti disambar petir di siang bolong, pengemis itu menangis setelah mendengar cerita Abu Bakar. Ia baru tersadar orang yang membawakan untuknya makanan dan selalu menyuapinya setiap hari adalah orang yang selalu dicaci maki, dihina, diolok-olek olehnya, difitnahnya dengan penuh kedengkian. Yahudi buta itu menangis terseduh-seduh dan menyesali perbuatannya. Rasulullah yang selalu dicaci makinya tidak pernah membalas berbuat buruk kepadanya. Padahal jika Muhammad mau, kesempatan membalas itu ada kapan saja. Diam-diam, si Yahudi buta itu mengagumi keluhuran budi pekerti Rasulullah. Akhirnya, si Yahudi itu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, siapa yang tidak nelangsa dan bergetar hatinya mendengarkan kisah seperti itu? Bayangkan, Rasulullah selalu dicaci, dihina, difitnah, tapi tetap berbuat baik kepada orang yang melakukannya. Beliau malah memberinya makan setiap hari dan mengunjahkan makanan ke mulutnya dengan lemah lembut. Mampukah kita berbuat seperti itu? Saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang akan kita lakukan jika ada orang yang setiap hari, setiap saat berbuat buruk kepada kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita? Jika sekali atau dua kali, mungkin kita masih bisa berpikir untuk memaafkannya. Namun jika itu dilakukan tiap hari, mungkin kita sudah merencanakan sebuah strategi untuk bisa membalasnya. Bukankah demikian, wahai saudaraku? Dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi kewajaran sebuah kebaikan dibalas kebaikan, sebuah keburukan dibalas dengan keburukan. Namun ternyata Rasulullah memberikan contoh yang amat bijak bahwa beliau membalas keburukan dengan kebaikan. Akhlak Rasulullah laksana pohon mangga yang berbuah lebat dan masak. Ketika pohon mangga itu dilempari dengan batu dan kayu, pohon itu tidak membalasnya dengan batu dan kayu, melainkan dengan buah mangga masak yang manis dan lezat. Pohon mangga itu seakan-akan akan mengatakan, jika kalian berbuat buruk kepadaku, maka itu adalah urusan kalian dengan Tuhanku, sedangkan urusanku dengan Tuhanku adalah berbuat baik kepada kalian. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan hati kita, diselamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.